pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memasuki ajaran baru di tahun 2020-2021. Bukan karena kuat kita, tapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kunaikan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, disembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau diajar oleh setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya bahwa semua adalah pertolongan dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Setiap hari adalah hari yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Termasuk hari ini, hari pertama kita memasuki tahun pelajaran yang baru. Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, Tuhan masih menganugerahkan kesempatan bagi kita untuk kita bisa belajar bersama-sama, melangkah bersama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seorang buta sedang berjalan tanpa bantuan orang lain. Dia berjalan sendirian, ingin mencapai suatu tempat. Tetapi dia terus melangkah. Dia melangkah, sampai pada satu peristiwa. Dia berada di pinggir jalan. Dia ingin menyeberang jalan. Lalu apa yang terjadi? Semua orang yang di jalan menyaksikan apa yang dilakukan oleh si buta tadi. Ketika dia pertama sekali melangkahkan kakinya di jalan, dia mendengarkan suara kendaraan yang begitu ramai.
Mungkin suara kendaraan itu membuat dia takut dan ragu untuk melangkah selanjutnya. Tetapi tidak, dia tidak ragu. Dia berpikir, kalau saya akan berhenti, saya tidak akan sampai ke tujuan. Tapi kalau saya terus berjalan, saya akan mencapai tujuan saya. Akhirnya dia mulai melangkah. Dia melangkah terus, melangkah maju terus, sampai dia menyeberang dengan selamat. Semua orang yang di jalan merasa heran. Lalu mereka ingin menunggu apa yang akan dikatakan oleh si buta tadi. Apa yang membuat dia begitu berani berjalan tanpa bantuan orang lain menyeberangi jalan yang begitu ramai. Dia berkata, walaupun saya tidak melihat banyak orang di sekitar saya, tetapi saya yakin mereka melihat saya dan mereka tidak akan membiarkan saya celaka. Itulah yang membuat saya tetap melangkah, berjalan, menyeberangi jalan sampai saya selamat di seberang jalan. Iman untuk melangkah maju. Ada banyak buku pelajaran atau tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang iman. Tetapi Alkitab lebih jelas menjelaskan tentang iman. Di Alkitab dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu jelas Alkitab ini menceritakan tentang iman. Mari kita lihat kembali bagaimana Ibrani 12 ayat yang kedua juga menjelaskan tentang iman ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini adalah satu ajakan yang mulia. Ini adalah satu ajakan yang istimewa bagi kita. Diajak untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Yaitu menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa kepada Yesus? Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang berkarya bukan hanya pada saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dia berkarya bukan hanya pada apa yang ada sekarang ini, tapi dia juga berkarya pada masa yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mengapa Yesus? Karena Yesus berkarya bukan hanya pada apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang tidak dapat dilihat oleh kita manusia. Dia tetap berkarya. Yesus adalah pribadi yang sungguh sangat sempurna dalam hidup kita. Lalu dikatakan yang memimpin kita dalam iman. Dia memimpin kita di dalam iman. Dia menunjukkan teladan iman selama dia ada di dunia. Ketika dia ada di bumi ini, dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah sebagai teladan bagi kita semuanya. Mulai dia melakukan pelayanannya sampai pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan teladan iman dan ketaatan penuh. Dan dikatakan, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan itu yang ketiga. Mengapa Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia tidak berdosa. Dia adalah Allah. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia tidak ada satupun yang sempurna. Siapapun itu tidak ada yang sempurna. Tapi Yesus, dia adalah sempurna. Sehingga dia mampu membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat kesempurnaan itu. Melalui Yesus kita akan memperoleh kesempurnaan itu, yaitu kehidupan kekal selamanya. Kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan teladan iman. Selanjutnya dikatakan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang diberikan kepada dia. Dia tekun memikul salib. Tekun memikul salib, tekun menghadapi segala apapun yang diperhadapkan kepadanya. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Dia dicobai, dia dihina, dia diolok-olok, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tetap tekun melakukannya, sampai pada akhirnya dia mengatakan, sudah selesai. Itulah teladan iman yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Dia membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia tekun melakukannya. Dia tidak pernah berhenti. Ketika dia ditolak, dia tidak berhenti. Ketika dia dicobai, dia tidak berhenti. Tapi dia terus berjalan, terus melangkah, terus taat kepada Allah. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah yang kita lihat setelah Yesus menunjukkannya taat, tekun, sempurna sampai pada akhirnya. Sekarang dia telah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Setiap orang percaya sering menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan kehidupan. Tetapi dikatakan, ketika masalah itu datang, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Yesus. Jangan fokus pada kesulitanmu, jangan fokus pada kelemahanmu. Tapi fokuslah kepada Allah, fokuslah kepada Yesus yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Dia sudah memberikan kita kekuatan. Dia sudah memberikan kita kemampuan, potensi yang istimewa. Mari kita melakukannya. Mari kita menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang memimpin kita terus berjalan, melangkah. Terlebih di dalam menjalani tahun ajaran yang baru ini. Apapun harapanmu, apapun keinginanmu, apapun yang kita harapkan di tahun ajaran yang baru ini, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita percaya bahwa Allah itu Allah yang maha hadir dan maha kuasa. Dia sanggup menolong kita. Kemanapun kaki kita melangkah, Dia tetap ada. Kemanapun kaki kita melangkah, Dia tetap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Berimanlah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah menganugerahkan iman di dalam hati kita. Berimanlah bahwa kita mampu melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia peduli dengan kita. Dia mengerti kita. Dia sanggup menolong kita. Berimanlah, karena iman memampukan kita melangkah maju tanpa ragu dan tanpa takut. Aku beriman. Aku percaya bahwa Tuhan menolongku menjalani tahun pelajaran yang baru ini. Apapun harapanku, apapun keinginanku, aku serahkan kepada Tuhan yang sanggup menolongku. Aku akan terus melangkah maju dari hari ke hari, bahkan sampai ke tujuan yang kita harapkan. Aku akan tetap melangkah maju bersama Tuhan. Aku akan berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Belajar dari firman Allah yang memberikan kami kekuatan dan pengajaran. Supaya kami tetap melangkah maju bersama-Mu ya Tuhan. Ada banyak tantangan rintangan kehidupan yang kami hadapi. Tapi kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa
akan terus menolong kami dan menopang kami, sehingga kami akan memperoleh kemenangan dan kekuatan yang baru. Kami rindu Engkau terus tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu melindungi dan memimpin kami setiap saat, sehingga setiap saat kami akan tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih buat firman-Mu saat ini yang mengajari kami. Biarlah firman itu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami akan dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat dan tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan setiap langkah kehidupan kita pasti diatur dan dipimpin oleh Allah. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Anak-anak, setelah mendengarkan devotion pagi hari ini, yang pertama, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Yang kedua, apa harapanmu di tahun ajaran baru ini? Yang ketiga,